Ya luar biasa. Ini Pak Boyamin, dia dari organisasi masyarakat berjuang gitu. Ini banyak sekali pengkhianat yang membela mengatakan itu laut tenggelam, itu sawah tenggelam, itu pengkhianat itu. Pak Susno, kalau jadi sebentar Pak Boyamin, kalau 2 pekan sebentar, kalau Pak Susno mengatakan 2 pekan kelamaan harusnya berapa Pak? Ya begitu dilaporkan besoknya langsung dipanggil kepala desa, awali dari kepala desa. Setelah itu kepala desa mulai mau masuk di sertifikat atau masuk di pagar. Kalau pagar itu serahkan aja itu kepada KKP. Tapi masuk di sertifikat itu kejahatan besar sekali. Baik, Gus Rofi silakan ditanggapi. Yang disampaikan Pak Susno ya, beliau ini kan mantan Kabar Eskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Susno. Jangan bilang saya hakim jalanan. Anda ini bukan, dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra Pak. Siapa Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus kemudian sertifikatnya. Bentar dulu Pak Susno, bentar dulu. Bentar dulu Pak Susno. Pak Susno, kita beri kesempatan. Gak boleh otoriter Pak Susno. Gus Rofi langsung gak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih rame beritanya di mana-mana tentang pagar laut. Ya, jangan bayangkan laut itu milik negara, milik semua, tidak boleh diperjualbelikan, tapi malah memiliki sertifikat. Nah, malahan ada AJB-nya, jual beli, seperti tanah pribadi, padahal itu milik negara. Kemarin sempat ada berita bahwa masyarakat ada yang dicatut namanya, mereka tidak memiliki sertifikat tersebut atau tanah tersebut, tapi di salah satu sertifikat tersebut ada nama warga tersebut dan dia tidak menerima. Ini pasti permainan mafia tanah, dan saya setuju dengan statementnya Pak Susno Aji sebagai mantan Barreskrim. Ya sebenarnya tangkap segera kades kohortnya dan semua yang membuat sertifikat itu udah penyimpangan atau mafia tanah. Masa laut bisa diperjualbelikan? Nah, tambah segini seakan-akan tambah berani ya. Jadi bagaimana bisa laut yang seharusnya aset negara malah dikuasai pihak tertentu? Siapa sih dalangnya? Yuk tonton bagaimana Gus Rofi yang selalu mendengungkan bahwa itu hal yang benar dan gak salah, bahkan ada sertifikatnya, menyerang secara pribadi ke Barreskrim, mantan Barreskrim, itu Susno aja yang bilang sebagai hakim jalanan. Kita tonton dan nilai mana hakim jalanan atau seseorang yang dibayar untuk merampas aset negara. Tonton ya videonya. Kadesnya ditangkap, yang memagar ditangkap, tangkap aja, tahan, periksa, termasuk yang beli. Gus Rofi, kalau melihat arahnya sekarang kan
Menteri ATR BPN mengatakan akan mencabut yang bermasalah. Kalau menurut Anda, apakah pencabutan ini artinya kemudian merupakan sesuatu yang bisa jadi ilegal atau memang sudah sepantasnya, karena dalam prosesnya menurut Menteri ATR BPN kan tidak memenuhi prosedur yang berlaku. Menurut Anda seperti apa? Iya, seperti yang kita lihat bersama bahwa narasi laut bersertifikat itu akhirnya terpatahkan dari keterangan Pak Menteri ATR BPN. Karena saya investigasi di sana, jadi begini ya, pagar laut yang rame 30 km itu, sepanjang 30 km itu, jadi SHGB yang disampaikan 263 itu bukan di sepanjang pagar laut itu. Di mana sertifikat 263 itu, seperti yang disampaikan Pak Menteri itu, hanya ada di Desa Kohot. Nah, memang saya waktu di salah satu media televisi, hasil wawancara saya itu ditayangkan, Bang. Memang sebelumnya itu ada sejarah, ada tanah warga yang mengalami abrasi. Nah, mengalami abrasi itulah sehingga makanya Pak Menteri itu bilang tahun 82 sudah ada permohonan untuk penerbitan sertifikat itu. Tapi kalau untuk urusan pagar laut, saya kira saya setuju aja sama Pak Gufron mau melaporkan ke Bareskrim. Tapi kan KKP sudah menyampaikan bahwa untuk yang masang pagar laut itu ada namanya sanksi administratif, yaitu denda 18 juta. Jadi kalau kita berbicara per kilometer, 18 juta per kilometer, tinggal menghitung. Cuman yang menjadi penasaran Pak Gufron dan masyarakat adalah kapan ini diumumkan, siapakah yang masang, siapakah yang membiayai, kan gitu. Ya kita tunggu di KKP. Kalau memang itu misalnya dimasukkan ke ranah hukum, ya silakan Pak Gufron mengawal itu. Yang tadi disampaikan Mas Gufron ini, Pak Gus Rofi, ada 7 nama tuh. Ada 7 nama. Itu kan Anda pasti tahu juga. Jadi itu begini, Anda melihatnya seperti apa? Kalau 7 nama itu kan versi Mas Gufron. Sekarang mengajukan ke kita, kan nggak boleh kalau kita berbicara negara Indonesia negara hukum, maka harus dikedepankan dong azas praduga tidak bersalah. Betul. Tapi kalau Pak Gufron misalnya punya bukti-bukti, ya silakan dibuktikan. Kalau menurut Anda itu berarti 7 nama itu memang menurut Anda ya? Iya. Tidak bersalah. Bukan tidak bersalah. Pertama, saya tidak melakukan investigasi seperti yang disampaikan oleh Pak Gufron. Pak Gufron kan hanya berdasarkan keterangan saksi, bukan fakta itu. Itu masih saksi dan itu perlu diuji, kan gitu. Seperti itu. Nah, kalau persoalan menyangkut tanah, berarti itu wewenangnya Mas Nusron, wewenangnya BPN. Jadi kita tinggal tunggu aja. Yang pasti bahwa tidak ada sangkut pautnya masalah pagar laut dengan PSN PIK seperti yang disampaikan oleh Kemenko Pak Menteri Airlangga Hartanto. Oh, tapi pemagaran lautnya itu dilakukan oleh 2 perusahaan yang ternyata memang anak perusahaan dari pemilik yang sama. Masih belum gini ya. Pagar laut kan wewenangnya KKP. Bukan wewenangnya kepolisian. Karena yang punya wilayah itu adalah KKP. Kenapa sih hukumannya kok sampai 18 juta saja, bukan kejahatan yang luar biasa? Enggak, karena memang pagar laut itu kan bukan sesuatu yang permanen, bukan cor-coran begitu loh, Mas. Itu. Saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, ini kalau kita melihat arahnya ketika sudah dilaporkan oleh Mas Gufroni butuh waktu. Saya ingin berbaik sangka ya Pak Susno. Tapi kalau menurut Anda, pengalaman Anda, apakah memang polisi perlu banyak waktu untuk memeriksa laporan dari Mas Gufroni atau seperti apa Pak Susno? Kalau ini kan saya katakan berkali-kali sudah terang benderang ya, seperti makan siang pakai lampu petromak gitu ya. Kasusnya itu ada berapa? Kasus pagar laut, oke lah. Yang menyidik itu adalah PPNS dari KKP. Hukumannya bisa denda, bisa juga penjara. Baca undang-undang tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau. Mendirikan bangunan secara fisik itu ancaman hukumannya ada penjara, ada denda. Oke, sekarang masuk ke pensertifikatan. Laut disertifikat. Sudah benar, kejaksaan periksa mulai dari siapa? Lurah atau Kades. Dan Kades ini memakai tanda tangan, memakai KTP warga yang dipalsu.
Kemudian diterbitkan sertifikat, berarti ada yang memproses ya, memasukkan keterangan palsu untuk alas hak terbitnya sertifikat, itu minimal pidana umum pemalsuan. Kemudian memberi uang itu suap. Kemudian bekerja sama dengan aparat, tadi Pak siapa namanya Nusrul Wahid sudah umumkan dari Kementerian ATR, jajaran kabupaten sampai jajaran provinsi yang terlibat, yaitu juru ukur dan sebagainya. Nah, ini komplotan ini adalah komplotan apa namanya kejahatan ya, pensertifikatan terhadap harta milik negara. Laut itu nggak ada pemiliknya, kemudian dijual, maka pembelinya ini persekongkolan tindak pidana pemalsuan, korupsi, dan menjual aset negara. Laut dijual. Sebentar lagi udara. Kalau dikatakan ini tanah yang tenggelam, tidak, ini pantai utara, Bu. Bukan pantai selatan. Pak Susno, pantai kalau utara kita itu kalau kita melihat Pak waktu proses dari laporan Mas Gufroni, apakah memang kalau Anda melihat ada indikasi dalam tanda petik ada serangan balik dari pemilik pagar laut ini yang mungkin juga akan mengembangkan wilayah, Pak Susno? Karena dugaan pemilik pagar laut ini identik dengan yang mensertifikatkan tanah dan pemilik sertifikat tanah sekarang, ya jelas mereka kan kalau makin lambat makin mengadakan serangan balasan, maka cepat aja lurahnya kadesnya ditangkap, yang memagar ditangkap, tangkap aja, tangkap, tahan, periksa, termasuk yang beli ditangkap juga, dan setidak-tidaknya segera cekal ke luar negeri. Ini jual negara, laut dijual, sebentar lagi nanti ruang udara dijual. Indonesia yang dijual laut ruang udara. Lalu dia katakan itu daratan yang tenggelam, itu bohong besar itu. Pantai selatan saja yang abrasi. Mas Boyamin, Anda kalau Mas Gufroni tadi melaporkan ke polisi, Mas Boyamin melaporkan ke KPK, dan itu adalah mungkin juga dugaan korupsi. Disebut-sebut katanya ada nama 2 menteri. Saya ingin bertanya lagi Mas Boyamin, siapa nama 2 menteri itu? Menteri saat menjabat, bukan 2 nama menteri loh ya. Itu jabatannya yang saya laporkan itu karena pasal 9 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan kedua pemberantasan korupsi. Saya bacakan deh pasal 9. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan pidana denda sedikit 50 juta, dan paling banyak 250 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Jadi itu pintu masuk yang saya laporkan kepada KPK kemarin. Dan sebenarnya ilmu ini adalah ilmu saya yang saya dapatkan dari Kejaksaan Agung. Jadi kalau Kejaksaan Agung justru gercep itu dengan penyelidikan, sudah meminta dokumen-dokumen kepada Lurah Pohot, ya memang ilmunya dari sana. Dan nampaknya Kejaksaan Agung tidak mau kalah atau tidak mau tinggal diam dan sudah gerak cepat, sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan. Jadi ya, kalau dari itu saya kawal dua-duanya, KPK maupun Kejaksaan Agung. Nanti kalau lemot atau tidak menyasar kepada pihak-pihak yang menurut saya terlibat, ya saya gugat pra peradilan, saya buka di pengadilan. Itu aja. KPK sendiri, Mas Boyamin, tanggapannya sampai sekarang seperti apa? Tadi Mas Gufroni katakan kalau ke polisi, Mabes sudah mengatakan sedang mempelajari, itu kurang lebih 2 pekan. Kalau KPK responnya seperti apa, Mas Boyamin? Kelamaan itu. Hari berikutnya saya sudah dihubungi oleh pihak penelaah Dumas dan sudah minta dokumen-dokumen saya. Saya berikan dokumen, misalnya ada akte jual beli tahun 2018. Itu berdasarkan letter C, ada akte jual beli oleh notaris, PPAT bahkan, bukan notaris saja, PPAT. Dan saya baca itu memang di Tanjung Burung, itu di situ. Nah, itu ada peristiwa tahun 2012 sampai 2022. Itu banyak masyarakat yang mencari surat segel tahun 1982 ke kantor pos Teluk Naga sampai ke Jakarta. Ada peristiwa Mas itu saya sampaikan ke KPK. Sudah berapa lama laporan ke KPK yang Anda laporkan sampai saat kita bicara sekarang ini?
Baru minggu kemarin kan, itu hari apa? Baru satu pekan. Selasa atau apa lupa saya. Ya, pekan kemarin baru. Terus karena ini libur panjang saya tercetus Pak Susno, Anda mengatakan kelamaan itu 2 pekan. Emang yang harusnya tidak kelamaan itu berapa lama Pak Susno? Ya ini sudah bisa, kepala desanya kan sudah bisa ditangkap kan? Dokumen palsunya udah banyak dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam, diapakan, suruh mengaku itu udah bisa dari kepala desa ditangkap, kemudian dari orang pihak agraria atau BPN ATR-nya sudah diumumkan Pak Nusron tangkap juga, kemudian notaris menjual belikan laut itu ditangkap juga, kemudian siapa pembelinya, nggak usah takut sama pengusaha besar. Nah ini kedaulatan negara boleh yang dijual, bukan jual sebidang kebun yang ada di darat, laut dijual. Kalau orang sudah menyangkut kedaulatan, lihat Presiden sudah berkata begitu, memberitakan TNI AL, ini menyangkut kedaulatan, ingat. Kemudian apalagi yang ditunggu? Dukungan Presiden luar biasa, Panglima tertinggi itu Presiden, Polri di bawah Presiden, dukungan politik dari Bu Puan Maharani, Ketua Komisi 4, kemudian anggota DPR Komisi 4, kemudian dukungan rakyat luar biasa. Ini Pak Boyamin, dia ada di organisasi masyarakat berjuang gitu. Ini banyak sekali pengkhianat yang membela, mengatakan itu laut tenggelam, itu sawah tenggelam, itu pengkhianat itu. Pak Susno, kalau Anda sebentar Pak Boyamin, kalau 2 pekan sebentar, kalau Pak Susno mengatakan 2 pekan kelamaan, harusnya berapa Pak? Ya begitu dilaporkan, besoknya langsung dipanggil kepala desa, awali dari kepala desa. Setelah itu kepala desa mulai mau masuk di sertifikat atau masuk di pagar. Kalau pagar itu serahkan aja itu kepada KKP. Tapi masuk di sertifikat itu kejahatan besar sekali. Baik, Gus Rofi silakan ditanggapi. Yang disampaikan Pak Susno ya, beliau ini kan mantan kabar reskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Susno. Jangan bilang saya hakim jalanan. Anda ini bukan, dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus kemudian sertifikatnya. Bentar dulu Pak Susno, bentar dulu. Bentar dulu Pak Susno. Pak Susno, kita beri kesempatan. Nggak boleh otoriter Pak Susno. Oke, Gus Rofi langsung. Nggak boleh otoriter. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra itu menawarkan tanahnya karena dianggap saya berkomunikasi, kan saya mengadvokasi tuh menawarkan masyarakat. Tanah kepada? Minta tolong kepada kami untuk dijual kepada PT. Saya sebutkan aja PT PIK. Lalu kemudian dia membawa AJB ada, terus kemudian sertifikat ada, SPPT ada. Lalu saya sampaikan, namanya orang datang ke kantor kami. Saya sampaikan kepada pihak PIK, Mas, ini ada orang minta tolong, dia punya tanah, tapi Pak Hendra ini nggak cerita kalau tanahnya itu mengalami abrasi. Di mana? Di Sukadiri. Itu ada, bisa ditanya itu orangnya. Pak Hendra namanya. Saya sebutkan orangnya, waktu itu sertifikatnya dibawa pakai. Jadi tadinya ada tanahnya semua. Tadinya ada tanahnya semua dan habis semua sekarang. Nah, terus jadi air begitu semua. Kami sampaikan kepada pihak. Jadi habis semua airnya. Habis semua kepada pihak. Tanah 92 hektar. Habis semua. Kemakan ombak semua. Kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu. Surat tanahnya tahun berapa? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan. Pihak ngomong, kalau tanah itu mengalami atau berbau air laut, kami tidak siap. Kalau tanah berbau air laut, maksudnya berbau air laut bagaimana? Ya, seperti kayak tenggelam itu. Oh, tanahnya hilang, jadi tinggal air lautnya. Karena sampai Pak Hendra itu bilang, nggak apa-apa terus dibeli berapa aja yang penting. Tapi ternyata PT tetap nggak bisa, gitu loh. Jadi tidak pernah memilih. Ini fakta, ini bisa dihadirkan kok ke Metro. Nah, itu ya sobat ya, ramai ya. Apalagi tadi Gus Haji sangat gregetan gitu kok. Gus Haji itu sangat gregetan. Terlalu lama katanya 2 minggu. Udah tangkap aja, ya kan? Udah ketahuan kok kades kokotnya, terus siapa yang menerbitkan ini, terus juru ukurnya, semua udah jelas, udah
tangkap dan pidanakan. Itu loh mantan kabar reskrim. Tapi aneh juga ya, soalnya kemarin Polri bilang belum ada indikasi tindak pidana ya dalam pelanggaran laut itu ya. Ini jadi mikir gini. Pak Susno Aji bilangnya ini aset negara dan yang ngejual pengkhianat negara udah pidanakan, tapi Polri sendiri belum ada indikasi tindak pidana. Mas, bunget negara ini yo. Aparat-aparatnya ya lucu juga. Mantan Barreskrim sampai tadi yang Bagus Ropi dibilang hakim jalanan. Hakim jalanan. Hakim jalanan itu kalau ada kesalahan diserang langsung, dihancurin langsung tanpa ada proses hukum. Itu hakim jalanan. Kalau misalnya masih ugat dengan hukum terus pidanakan, masa disebut hakim jalanan? Ayah wae. Gitu ya. Jadi sekarang tuh lucu, dimana orang-orang dari 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu berita-berita itu kadang kalau kita menghubungkan antara data A, data B, data C misalnya gitu, akhirnya nggak masuk akal. Tapi kalau lihat dari video-video yang selebaran, ternyata setiap kasus itu bukannya harus masuk akal, tapi akalmu harus masuk ke orang-orang yang bikin seakan-akan masuk akal. Ya. Jadi emang sengaja didesain yang tadinya nggak masuk akal, ya gimana caranya ya masuk akal, walaupun salah ya gimana caranya ada pembenaran, gitu. Ya itulah hukum atau apa ya, di kita itu kadang informasi juga perlu diteliti, ini nggak boleh ditelan mentah-mentah, karena ternyata di hukum pun memiliki apa ya, kepentingan tersendiri bagi orang-orang tertentu. Tidak semuanya pure penegakan hukum ya. Dan media pun gitu, tidak semuanya pure informasi itu benar-benar untuk mengedukasi masyarakat atau rakyatnya, tetapi kadang bisa membelokkan cara berpikir rakyat yang benar menjadi salah. Itu. Nah, kembali lagi di kasus pagar laut yang mencuat ini ya, sementara ya tadi bilang bahwa laporan Mabes Polri dan KPK masih dalam tahap penyelidikan. Beberapa pihak termasuk mantan Kabar Reskrim menilai bahwa hasilnya seharusnya lebih cepat ditindaklanjuti, yaitu ya tadi Susno Aji ya. Jadi ya dugaan pemilik pagar laut juga terlibat dalam sertifikasi tanah ilegal, sehingga ada kemungkinan adanya konspirasi lebih besar antara oknum pejabat, pengusaha, dan aparat yang bermain di balik kasus itu, yaitu mafia ya. Jadi 40 lipatnya mafia itu sangat-sangat masif ya. Ya, masyarakat ini menunggu kepastian hukum dari aparat penegak hukum. Apakah kasus ini akan benar-benar diusut hingga ke akar-akarnya, ataukah akan menguap begitu aja seperti yang lalu-lalu gitu kan? Atau seperti kasus-kasus mafia tanah lainnya ya kita pantau terus perkembangan kasus ini ya. Bagaimana tanggapan sobat semua? Jangan lupa untuk like, share, dan upgrade channel kami supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sobat sudah nonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.